Struktur pasar atau market structure, penjelasan dalam bahasa Indonesia. Apakah kamu bisa membantuku menjelaskan tentang struktur pasar ini? Oh, tentang struktur pasar. Tentu saja bisa. Oke deh. Sekarang, kurva biaya akan selalu terlihat sama, tetapi elemen lainnya seperti harga, pendapatan, dan permintaan akan berbeda tergantung pada struktur pasar tempat bisnis beroperasi. Apakah ada produsen lain, ataukah hanya ada sedikit saja produsen? Apakah produk saya sama seperti produk orang lain, ataukah produk saya unik? Ayo, mari kita lihat bersama. Pada satu hal yang ekstrim, kita memiliki persaingan sempurna. Karakteristik pasar akan memberi petunjuk kepada Anda tentang jenis struktur pasar yang Anda hadapi. Nah, jika kompetitif, berapa banyak produsen yang kita bicarakan? Banyak. Ada berapa banyakkah kata banyak atau jumlah besar di sini? Para ekonom tidak terlalu spesifik tentang hal ini, tetapi sejumlah besar produsen tertentu berarti ada begitu banyak pesaing sehingga masing-masing terlalu kecil untuk mempengaruhi pasar. Dalam pikiran saya cenderung memikirkan mungkin 100 atau lebih produsen, sehingga setiap pesaing memiliki 1% atau kurang dari pasar. Iya, karena tidak ada yang Anda lakukan dapat mempengaruhi pasar, tidak ada yang benar-benar peduli dengan apa yang Anda lakukan, dan Anda bebas membuat keputusan tanpa mengkhawatirkan bagaimana reaksi para pesaing Anda. Lalu, bagaimana lagi cara agar kita bisa mengenali pasar persaingan sempurna? Selain memiliki banyak penjual, masing-masing penjual tersebut akan memproduksi barang yang sama persis. Dalam persaingan sempurna, produknya identik atau homogen atau tidak terdiferensiasi, tidak peduli siapa yang memproduksinya. Satu lagi karakteristik pasar persaingan sempurna yaitu mudah bagi perusahaan untuk masuk pasar dan keluar dari pasar atau industri tersebut, yaitu ada masuk dan keluar secara gratis. Pikirkan tentang hal itu. Industri ini memiliki banyak produsen. Mengapa? Karena mudah untuk masuk dan mendirikan toko atau perusahaan. Dalam industri seperti ini, banyak produsen sudah memproduksi barang yang persis sama atau ada berapa banyak kekuatan pasar, di mana kekuatan pasar didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengendalikan harga yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan. Tidak ada. Anda tidak memiliki kemampuan untuk mendorong harga karena satu, kamu sangat kecil dan dua, semua orang menghasilkan persis seperti yang Anda lakukan atau persis seperti yang Anda produksi. Mari kita berpikir bersama-sama. Apa yang akan terjadi jika Anda mencoba menaikkan harga? Sekarang, mari kita lihat kebalikan yang ekstrim dari spektrum struktur pasar. Bukannya jumlah produsen yang besar, tetapi di pasar ini hanya ada satu produsen untuk seluruh pasar atau monopoli. Awalan mono yang berarti satu. Ada tambahan lagi, produk perusahaan monopoli itu unik. Benar-benar tidak ada pengganti untuk produk ini. Yang terakhir, dalam pasar atau industri monopolistik ini, untuk masuk oleh perusahaan lain ke dalam pasar atau industri ini hampir tidak mungkin karena hambatan untuk masuk sangat tinggi. Kita akan membahas ini lebih lanjut lagi nanti. Tetapi hambatan untuk masuk pasar ini dapat berupa biaya yang sangat tinggi atau perlindungan hukum seperti paten atau hak cipta.
Mengingat semua karakteristik pasar ini, yaitu hanya satu produsen, produk unik, dan tidak ada orang lain yang dapat masuk ke pasar atau industri untuk bersaing dengan Anda, seberapa besar kekuatan pasar atau kemampuan untuk mengendalikan harga yang dimiliki produsen monopoli? Perusahaan monopoli memiliki kendali penuh atas harga dalam batas-batas apa yang konsumen bersedia bayar. Apakah ada struktur lainnya? Tentu saja, pada kenyataannya, sebagian besar industri dunia nyata akan jatuh di suatu tempat di tengah jalan, bukan pada ekstrim teoritis persaingan sempurna ataupun monopoli. Dua dari struktur menengah ini adalah persaingan monopolistik dan oligopoli. Struktur persaingan monopolistik masih bersifat kompetitif, sehingga produsen masih banyak jumlahnya. Mengingat ada banyak produsen, kita dapat berasumsi bahwa untuk masuk ke pasar atau industri ini mudah. Namun, tidak seperti persaingan sempurna, produk dalam pasar persaingan monopolistik ini tidak persis sama. Produk di pasar persaingan monopolistik ini sangat mirip, iya. Sangat tersubstitusi, iya. Tetapi tidak identik. Pikirkan tentang, oh, sikat gigi. Anda pergi ke toko dan ada sikat gigi dengan kepala persegi, kepala berlian, pegangan karet, bulu 2 tingkat, sikat gigi yang memutar musik, sikat gigi yang bersinar dalam gelap, bahkan dengan indikator warna yang memberitahu Anda kapan harus membeli sikat gigi baru. Semua sikat gigi, semuanya sangat mirip dan sangat dapat tergantikan atau dapat diganti, tetapi dengan sedikit perbedaan. Jika saya percaya sebagai konsumen bahwa memiliki pegangan karet membantu membersihkan gigi saya lebih baik, maka diferensiasi ini memberi produsen sedikit kekuatan pasar. Ia atau produsen tersebut bisa menaikkan harganya sedikit dan saya masih akan membeli sikat gigi pegangan karet itu. Namun, jika mereka menaikkan harga terlalu tinggi, saya akan beralih ke sikat gigi jenis yang lain. Lalu, bagaimana dengan pasar oligopoli? Nah, awalan oli berarti sedikit. Jadi, saya akan meminta beberapa produsen besar yang membentuk pasar ini, masing-masing dengan sejumlah kontrol atau dengan kekuatan pasar yang besar. Ada beberapa hambatan untuk masuk pasar, jadi sulit untuk masuk pasar, tetapi bukan tidak mungkin untuk bisa masuk pasar ini. Produk di pasar oligopolistik bisa identik seperti anggota OPEC yang memproduksi minyak. Iya, atau terdiferensiasi seperti produsen mobil. Juga sejumlah kecil produsen bisa saja hanya segelintir saja seperti mobil. Atau beberapa lusin seperti produsen minyak. Kuncinya adalah bahwa hanya ada sedikit produsen yang masing-masing memiliki pangsa pasar yang cukup besar sehingga setiap produsen individu dapat mempengaruhi apa yang terjadi di pasar. Karena tindakan setiap orang penting, para produsen menjadi saling bergantung satu sama lainnya. Apapun yang dilakukan seseorang dapat mempengaruhi orang lain. Saling ketergantungan ini sebenarnya membuat oligopoli menjadi jenis struktur pasar yang paling rumit untuk dioperasikan. Sekarang, setelah Anda mengetahui sesuatu tentang setiap pasar, kami memiliki latihan untuk Anda. Lihat apakah Anda dapat menemukan contoh di dunia nyata untuk setiap jenis pasar. Jenis produk atau produk apa yang cocok untuk struktur pasar persaingan sempurna?
Bagaimana dengan persaingan monopolistik, oligopolistik, bagaimana juga dengan pasar monopoli? Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video kami. Sampai bertemu lagi.